Apakah kalian pernah terfikirkan dan bertanya-tanya bagaimana pertama TV muncul dan diciptakan? Terus, pertama kali TV diciptakan, apa yang ditonton oleh si pembuat? Nah, pastinya kan pada saat itu belum ada acara atau program TV seperti sekarang. Lalu, apa yang ditonton saat pertama kali dibuat? Dan apa motivasinya hingga punya ide untuk menciptakan TV? Nah, apakah ada di antara kalian yang punya pertanyaan demikian dan penasaran dengan sejarah awal mula televisi? Jika kalian penasaran dan ingin tahu bagaimana sejarah lahirnya televisi dan perkembangannya, simak video ini ya. Jangan lupa ikutin terus channel Kamus Pengetahuan, channel yang membahas seputar fakta menarik dari berbagai hal. Secara tidak langsung akan menambah asupan wawasan kalian dan semakin berpengetahuan. Bayangkan saja jika dunia tanpa ada televisi, mungkin tidak akan ada siaran berita langsung, drama menegangkan atau tayangan olahraga yang seru. Televisi telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia. Tanpa televisi, kita mungkin tidak akan pernah merasakan kegembiraan saat menonton pertandingan olahraga secara langsung atau mengikuti perkembangan berita terkini. Tapi tahukah kalian bagaimana perjalanan panjang penemuan televisi ini dimulai? Banyak ilmuwan dan penemu yang berkontribusi pada perkembangan televisi. Masing-masing berperan penting dalam pengembangan teknologi yang kita kenal hingga saat ini. Mari kita telusuri jejak sejarahnya. Televisi atau TV adalah salah satu penemuan paling berpengaruh dalam sejarah komunikasi manusia. Sejak kemunculannya, televisi telah menjadi alat penting yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Proses penemuan televisi dimulai pada akhir abad ke-19. Penemuan-penemuan awal dalam bidang listrik dan teknologi transmisi sinyal menjadi fondasi bagi perkembangan televisi. Salah satu tokoh kunci dalam sejarah ini adalah John Logie Baird, seorang ilmuwan asal Skotlandia yang berhasil mengembangkan sistem televisi pertama yang dapat menyiarkan gambar bergerak. Ide pembuatan TV yang mungkin terdengar seperti sihir di masa lalu perlahan mulai terwujud melalui serangkaian penemuan ilmiah di akhir abad ke-19. Para ilmuwan dan penemu dari berbagai belahan dunia bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan impian ini. Salah satunya adalah Paul Nipkow dari Jerman, yang pada tahun 1884 mematenkan sistem televisi mekanik menggunakan cakram berputar dengan lubang-lubang kecil yang disusun spiral. Cakram ini memungkinkan gambar untuk dipindai dan ditransmisikan secara mekanis, sebuah langkah awal yang penting dalam evolusi televisi. Ada juga beberapa ilmuwan lain dari berbagai negara yang mencoba untuk mengembangkan televisi. Di Rusia contohnya, Boris Rosing mencoba membuat TV dengan menggabungkan cakram Nipkow dengan tabung katoda untuk mentransmisikan gambar pada tahun 1907. Eksperimen Rosing membuat jalan bagi pengembang lebih lanjut dalam teknologi televisi, menggabungkan elemen mekanik dan elektronik. Di Inggris, Cambridge dan Swinton secara independen mengusulkan sistem televisi elektronik menggunakan tabung sinar katoda atau CRT, sebuah teknologi yang akan menjadi dasar bagi televisi modern. Ide-idenya, meskipun tidak langsung diterapkan, memberikan fondasi penting bagi para penemu berikutnya untuk mengembangkan televisi elektronik yang kita kenal sampai sekarang. Vladimir Zworykin, seorang insinyur Rusia Amerika, mengembangkan sistem televisi yang menggunakan inoskop atau kamera televisi dan CRT pada tahun 1923. CRT adalah tabung vakum yang menghasilkan gambar dengan menembakkan berkas elektron ke layar yang dilapisi fosfor. Ketika elektron mengenai fosfor, mereka menghasilkan titik-titik cahaya yang dapat kita lihat sebagai gambar. Dengan mengontrol intensitas dan posisi berkas elektron, kita dapat membuat berbagai macam gambar bergerak. Pada tahun 1925, John Logie Baird, seorang penemu Skotlandia, berhasil mendemonstrasikan sistem televisi mekanik yang mentransmisikan gambar boneka Felix the Cat yang bergerak. Meskipun gambarnya masih kasar dan beresolusi rendah, demonstrasi ini menandai tonggak penting dalam sejarah televisi. Televisi mekanik pertama menggunakan cakram Nipkow, baik di pemancar maupun penerima. Cakram ini ditemukan oleh Paul Nipkow pada tahun 1984 dan menjadi dasar dari teknologi televisi awal. Cakram Nipkow adalah sebuah cakram logam dengan serangkaian lubang kecil yang diatur dalam pola spiral. Ketika cakram ini berputar, lubang-lubang tersebut memindai gambar secara mekanis baris demi baris. Di pemancar, cahaya dari objek yang difilmkan akan melewati lubang-lubang di cakram yang berputar, mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik. Proses ini memungkinkan gambar dipecah menjadi serangkaian titik-titik cahaya yang dapat dikonversi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian dapat ditransmisikan melalui gelombang radio atau kabel penerima. Sinyal ini kemudian ditransmisikan dan diterima oleh televisi penerima. Di penerima, sinyal listrik digunakan untuk mengontrol kecerahan sumber cahaya di belakang cakram, kedua yang berputar sinkron dengan cakram pemancar. Sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa gambar yang diterima sesuai dengan gambar yang dipancarkan.
Cahaya yang melewati lubang-lubang di cakram penerima kemudian akan membentuk kembali gambar objek yang ditransmisikan. Meskipun dalam bentuk yang masih sangat sederhana, gambar yang dihasilkan oleh televisi mekanik ini biasanya beresolusi rendah dan hanya dalam warna hitam putih. Namun ini adalah langkah awal yang penting dalam perkembangan teknologi televisi yang kita kenal sekarang. Sementara Bayer mengembangkan sistem televisi mekanik, Vladimir Zworykin bekerja untuk menyempurnakan sistem televisi elektronik. Pada tahun 1923, Zworykin mengajukan paten untuk tabung sinar katoda yang ia sebut ikonoskop, yang ia kembangkan lebih lanjut di laboratorium RCA di Amerika Serikat. Ikonoskop Zworykin akan menjadi dasar bagi kamera televisi elektronik yang lebih praktis dan efisien. Pada akhir tahun 1930-an, televisi elektronik mulai menggantikan televisi mekanik. Perusahaan-perusahaan seperti RCA di Amerika Serikat dan Emmy Macaroni di Inggris mulai memproduksi pesawat televisi elektronik secara massal. Siaran televisi publik pertama diluncurkan di Inggris pada tahun 1936, diikuti oleh Amerika Serikat pada tahun 1939. Namun Perang Dunia Kedua memperlambat perkembangan dan penyebaran televisi secara global. Setelah Perang Dunia Kedua, televisi mengalami perkembangan pesat. Pada tahun 1950-an, televisi berwarna mulai diperkenalkan, menambahkan dimensi baru pada pengalaman menonton. Di akhir abad ke-20, teknologi digital merevolusi televisi, menghasilkan gambar yang lebih tajam, suara yang lebih jernih, dan berbagai fitur interaktif. Layar datar televisi definisi tinggi dan platform streaming telah mengubah cara kita mengkonsumsi hiburan dan informasi. Saat ini, televisi telah berkembang jauh melampaui fungsinya sebagai media hiburan. Televisi adalah sumber berita dan informasi utama, platform pendidikan, dan alat-alat ampuh untuk menghibur orang-orang. Meskipun terus menghadapi persaingan dari internet, dan platform digital televisi tetap menjadi media yang berpengaruh dan tidak mudah tergantikan dalam masyarakat modern saat ini. Jadi, untuk kalian jangan penasaran lagi ya tentang bagaimana proses sejarah terciptanya dan perkembangan televisi. Karena pada dasarnya, apa yang dibuat pasti sudah ada gambaran yang jelas fungsi dan kegunaannya. Karena TV dibuat untuk menampilkan sebuah gambar yang diproyeksikan dan ditransmisikan lewat jaringan kabel seperti halnya telepon dan radio. Nah, itulah sejarah singkat tentang perkembangan televisi dari awal masa penemuannya. Perlu beberapa ilmuwan dan peneliti untuk menyempurnakan TV hingga menjadi televisi yang canggih dan modern hingga seperti sekarang. Untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang apa lagi ya teman-teman. Untuk kalian yang punya ide atau pendapat, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe ya. Jika kalian suka video ini, klik like dan share. Sampai jumpa.